bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Danu Aulia Rahma dengan NPM 2512617. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Rizky Hidayatullah MPD. Sampaikan tugas video mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik kesalahan umum berbahasa di media sosial. Komunikasi yang sangat luas, namun seringkali di dalamnya terdapat penggunaan bahasa yang tidak memenuhi kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Berikut beberapa contoh kesalahan umum pada era zaman sekarang. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa baku. Contoh, enggak, ga, terus, itu kata yang tidak baku. Dan dampaknya bagi diri kita di era zaman sekarang ini, bagi semuanya, itu akan berkelanjutan jika kita tidak menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia baik dan benar, sesuai kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang kedua, campur kode berlebihan, atau kita menggabungkan kata bahasa Indonesia dengan kata bahasa Inggris atau kalimat. Di situ berdampak menyulitkan pemahaman bagi yang tidak memahami bahasa asing, dan kita akan kesulitan untuk memahami pembicaraan antar sesama. Seterusnya, yang ketiga yaitu salah kaprah dalam penulisan kata. Yang disebut dengan salah kaprah dalam penulisan kata yaitu di mana ditulis dengan terpisah, secara terpisah, tetapi orang-orang sekarang menulis di mana tidak menggunakan tanda spasi atau tidak secara terpisah. Dampaknya bagi kita yang tidak memahami, yang tidak mengerti, karena itu tidak memenuhi sesuai kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, dampaknya akan menggaburkan makna, melanggar kaidah kebahasaan atau tata bahasa. Jadi, kita tidak boleh menggunakan kata salah kaprah dalam penulisan. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa baku, tidak menyalahgunakan menyalahgunakan kata atau tanda baca yang salah. Kita harus menggunakan tanda baca yang benar. Yang keempat yaitu penggunaan singkatan yang tidak jelas. Contoh, BTW atau OTW itu hanya berdampak bagi orang-orang yang mengerti atau sepemahaman. Jika tidak ada yang mengerti dan tidak memahami kata singkat yang tidak jelas itu, tidak ada pemahaman bagi orang itu, dan itu tidak memenuhi syarat kaidah kebahasaan bahasa Indonesia dalam media sosial. Seterusnya, yang kelima atau yang terakhir yaitu menghilangkan tanda baca. Menghilangkan tanda baca dalam suatu kalimat itu tidak akan bisa memahami bagi seorang pembaca. Dampaknya, kesulitan bagi seorang pembaca untuk memahami suatu kalimat tersebut.
Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah kesalahan berbahasa di media sosial terjadi karena pengaruh tren atau kebiasaan menyingkat dan percampuran bahasa asing. Walaupun terlihat sederhana, hal ini dapat menurunkan kualitas dan komunikasi yang menghamburkan makna dalam kaidah kebahasaan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan baku sesuai kaidah kebahasaan agar pesan dapat dipahami oleh pembaca dan sesama. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya berharap penyampaian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar dan pembaca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.